Tiga petani di Upang, Kabupaten Banyuasin diduga menjadi korban penculikan dan telah ditahan selama 3 tahun. Akhirnya ketiga petani tersebut angkat bicara dengan menceritakan kronologis penahanan, penganiayaan yang mereka alami. Usai terbebas dari penculikan, ketiga petani yang menjadi korban yakni Juanda dan kawan-kawan melakukan upaya hukum dengan menunjuk penasihat hukum untuk membela kepentingan dan membela hak-haknya. Juanda selaku gabungan tani di Desa Upang didampingi kawan-kawan gabungan tani mengatakan bahwa lahan kelompok pertanian merupakan miliknya yang diserahkan oleh paman-pamannya yang bernama Sahdim. Lahan tersebut merupakan lahan global dengan luas 290 hektar yang terletak di Desa Upang, Sungai Budi, Lebak Lebar, sesuai yang tertera dalam surat. Ini kan PT Argerindo Raya menggarap lahan tersebut, tidak pernah ada rapat atau musyawarah untuk perangkat desa. Pernah ada mediasi di Mariana, tapi dia mengumpulkan surat-surat yang dibeli PT. Kebanyakan SPH daripada tanah, jadi waktu itu dikerucutkan 0,9. Banyak surat-surat SPH di masyarakat harus dihapuskan apabila mengeluarkan yang palsu atau fotokopi ataupun yang asli kena tindak. Ternyata pada itu terhubung beli surat 508 lembar surat isinya 0,9 berhubung lahannya tidak ada yaitu dibuat lahan perang untuk merampas hak kami dengan alasan beli ketua Kompratim dengan koordinasi Pak Hazirin tidak dengan surat kita, terangnya. Kami begitu saja digusur, dia bawa oknum dan preman sampai saya dan saudara saya ditodong pistol. Sampai saya melaporkan ke Polda memang betul pegadungan, namun sampai detik ini tidak ada tindak lanjut yang ada PT merajalela. Tahun 2000 saya difitnah lagi, kena 3 tahun 6 bulan, jadi semua masyarakat diusir dengan paksa. Katanya Pak Johan sudah kalah, dia tidak bisa menunjukkan keputusan pengadilan tersebut. Mereka menggusur dengan preman, tengah malam, bebernya. Lanjut Juanda, ia dituduh menjual tanah perusahaan, padahal ia tidak pernah menjual. Ia meminta PT menunjukkan surat-surat sebagai bukti jika memang sudah dijual. Namun PT tidak pernah menunjukkan surat-surat yang mereka beli dari masyarakat. Hanya dibuktikan dengan surat HGU, tidak pernah diperlihatkan yang dikantongi ini PT sudah ada HGU. Saya bilang yang kami ngerti masyarakat yang membebaskan tanah ini, masyarakat mana-mana suratnya yang kamu beli tuh di Sungai Pasibelido, Sungai Jawi, Sungai Kel, Sungai Kembang di belakang 7 Ulu, sudah di penjelasan di Pak Ajirin sudah ada penjelasan yang bikin masalah di sini Pak, ungkapnya. Juanda juga menjelaskan asal-usulnya, saat membuat surat mengatasnamakan warga desa, surat-surat itu dijual oknum Ajirin, ada stempel Kades, stempel camat. Dia yang bikin jadi tumpang tindih surat. Lahannya tidak tahu di mana, dia menjualnya ke PT Andira Group. PT Argerindo Raya tumpang tindih surat, sama-sama enggak punya lahan. PT Argerindo Raya ini masih kuat mempertahankan surat-surat ganda. Itulah dibuat alat untuk mengusir kami. Itu di zaman dulu memang satu surat, kalau sudah dibuka pemukiman baru itu nanti dipecah karena sudah banyak terjadi langsung dikasihkan surat karena masyarakat menggarap 3 tahun 4 tahun jadi alat ini dibuat untuk merampas lahan orang, ujarnya. Dihasilkan lagi, padi dari 2020 sampai 2025, hitung saja masalah kerugian, kami tidak panen soalnya. Hasil panen kami minimal 5 ton per 1 hektar dengan harga sekarang bukan harga zaman, dan juga pisang nangka kami minta dihitungan. Kemudian saya dipenjara 3 tahun 6 bulan. Itu bukan tanah yang dia katakan tanah negara. Yang layak menghukum saya negara bukan hutan lindung, memang itu wilayah tanah adat berarti memenjarakan saya, katanya.
Atas dugaan tidak bersalah, Juanda menyerahkan permasalahannya kepada kedua pengacaranya dengan minta digugatkan bersama ketiga anggotanya yang dipenjara oleh perusakan dan penganiayaan 2 tahun 6 bulan. Mau tidak mau mereka mengambil secara paksa. Kurang lebih 35 orang yang mengepung anggota saya 3 orang. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu menggugatkan keadilan. Selama ini kami sudah didiskriminasi, diintimidasi, dan masyarakat sehingga bubar mata pencarian. Kami ingin tahu jelas yang membeli dan kami minta ditangkap orang yang bikin surat ganda, jangan mereka enak-enakan terima uang. Kami minta keadilan, kami dikawal polisi dan para preman, kami tidak sanggup berperang nanti kami kena tindak pidana kalau melukai. Tapi mungkin kalau dia melukai masyarakat, dia tidak kena tindak pidana karena uangnya banyak, tandasnya. H. Elianto, SH, MH dan Usman Abu Nawar, SH selalu penasihat hukum Juanda dan kelompok tani desa Upang mengatakan, kami diminta untuk membela kepentingan Pak Juanda dan kawan-kawan kepada perusahaan. Tentunya kami akan melakukan langkah-langkah hukum seusai undang-undang yang berlaku. Tahap pertama yang akan kami lakukan yakni mengirimkan surat